Sandra Dewi sudah menghapus semua foto suaminya Harvey Muiz dari akun media sosial miliknya. Akun Sandra Dewi tidak lagi menampilkan foto-foto kebersamaan Sandra Dewi dengan sang suami, termasuk foto pernikahannya tersebut. Padahal Sandra Dewi terbilang sering membagikan kebersamaannya dengan sang suami di media sosialnya sebelum suaminya terjerat kasus korupsi. Ia menghapus semua foto sang suami setelah Harvey Muiz dijatuhi hukuman 6,5 tahun penjara terkait kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang terkait PT Timah. Kini, akun Instagram Sandra Dewi hanya berisi potret dirinya serta berbagai kerjasama dan endorsement. Hingga saat ini, Sandra Dewi belum buka suara soal penghapusan foto suaminya Harvey Muiz di akun Instagramnya tersebut. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kok bisa sih kerugian negara sampai 271 triliun tapi pengadilan vonis cuma 6,5 tahun penjara karena 12 tahun dianggap terlalu tinggi. Terus hakimnya bilang tuntutan 12 tahun itu terlalu berat, harus diringankan karena beliau sopan dan santun serta punya keluarga. Si anjir, emang di dunia ini yang punya keluarga cuma dia doang. Dan asal lu tahu, ini baru kejadian sejarah di Cina. Korupsi tertinggi sampai 6,8 triliun itu dieksekusinya mati. Sedangkan ini 300 triliun, cuma 6,5 tahun penjara. Dan kalau nggak salah dendanya cuma 1 M. Gue gak ngerti deh. Gue pikir kita ganti presiden bakal beda, ternyata masih sama aja. Atau sebenarnya bukan masalah presidennya, tapi siapa aja presidennya, hukum atau hakimnya tetap sama. Yang perlu dipertanyakan ini siapa? Keputusan dari hakimnya atau sistem dari pemerintahan, dan ada tanggung jawab presiden. Kan percuma aja gak sih? Pesannya buat lu pada pejabat yang masih ada di atas sana, silahkan korupsi yang banyak. Jadi nanti ketika di depan jaksa, depan pengadilan, cukup berkelakuan sopan, lu punya keluarga, jadi ntar paling cuma 6,5 tahun, ya 300 triliun ketutup lah. Kalau misalkan cuma 6,5 tahun doang mah. Sekarang gue tanya kalian, kalau kayak gini nih yang disalahin siapa? Peraturannya, hakimnya, atau sebagian orang bilang ini salah presidennya. Nah, kalau menurut kalian gimana? Silahkan komen dan kasih pendapat lu. Jenderal omon-omon, sebelum dilantik, omon-omonnya begini nih. Akan saya kejar koruptor sampai ke Antartika, sampai ke Gurun Sahara. Omon-omon setelah dilantik. Hei para koruptor, hai teman-temanku, kalau kalian kembalikan diam-diam, kalian akan saya ampuni. Yang penting dikembalikan ya. Aduh, gimana? Negara ini mau bersih dari para koruptor. 300 triliun potensi kerugian negara. Itu cuman dihukum 6 tahun. Kalian tahu nggak? Itu 6 triliun, ya 6 triliun di China tembak mati. Ya harusnya Pak Jenderal itu, hey, saya saat ini telah dilantik, saya akan sediakan 100 peti mayat. Ya 99 untuk kalian para koruptor dan 1 untuk saya jika saya berkorupsi. Begitu dong. Itu baru macan itu. Jadi nggak meong. Udah dalam kondisi payah begini, pajak dinaikkan, rakyat kita ini susah Pak. Memang akan dikasih makan gratis, baru akan 10.000, tapi dibayang-bayangi dengan kenaikan pajak menjadi 12%. Itu dampaknya secara psikologis akan menaikkan harga-harga, dan rakyat yang sudah menderita, mencari nafkah, mencari kerja susah, itu shock. Dulu bilang omon-omon, sekarang Bapak yang omon-omon. Aduh, tunggu ya, saya baru 2 bulan. Pak, udah 2 bulan, udah hampir 100 hari, masih omon-omon aja. Ini dolar ini udah 16.000. Tuh, nyari kerja susah. Cobalah tengok berapa banyak anak-anak yang tamat dari S1, apalagi anak-anak tamat SMA, nganggur. Korupsi mau diampuni. Para botan. Keadilan di Indonesia adalah yang paling terbaik, nomor 1 di dunia. Para koruptor ditangkap, diberi hukuman penjara. Yang terbaru 12 tahun itu dibilang terlalu berat oleh para hakim. Pak, kok bisa itu dibilang terlalu berat? Dengan alasan beliau masih punya keluarga, beliau sopan. Itu alasan macam apa, Pak? Bapak itu
kan sudah dipercaya sebagai wakil Tuhan yang merepresentasikan keadilan di dunia nyata, yang merepresentasikan keadilan di Indonesia, Pak. Jangan menodai hal tersebut. Bagaimana impian kita mau menjadikan keadilan di Indonesia sebagai yang paling adil di dunia itu bisa terwujud kalau para penegak keadilan ini bertindak semena-mena seperti bapak-bapak. Kita masyarakat minta tolong, Pak. Kalau memberi hukuman, berilah yang ada titik jerahnya, yang ada efek jerahnya, sehingga ada pertobatan. Jangan sampai ketika diberikan hukuman, orang tersebut ya udahlah ringan, setelah dijalani bisa dilakukan lagi kesalahan yang sama. Toh hukumannya gak berat-berat banget, Pak. Hukumannya tidak memberikan titik jerah, Pak. Buatlah satu pulau, buatlah reklamasi, buatlah penjara yang sangat terpencil, tidak punya akses dari manapun. Buatlah seperti itu, Pak. Kalau misalnya hak perampasan aset sampai sekarang belum ditandatangani, kalau misalnya hukuman mati bagi para koruptor juga tidak dijalankan, buatlah hukuman yang lain, Pak, yang ada efek jerahnya. Ingat itu, Pak, ya. Ingat baik-baik, biar Indonesia bisa menjadi negara yang paling adil nomor 1 di dunia. Pesan moralnya adalah silakan korupsi daripada maling ayam digebukin sampai meninggal. Ya, yang penting lu sopan, berkelakuan baik, punya keluarga. Paling di penjara 3 bulan, denda 5.000. Negara ini kan sangat hormat sama koruptor dan sayang sama koruptor. Harvey Muiz saja yang udah rugi negara 271 triliun. 300 triliun ya, hukumannya cuma 6,5 tahun dan denda kurang lebih 1 miliar. Gak tegas ya hakim hukum berat-berat, padahal 12 tahun itu aja masih keringanan. Jadi gak usah kaget, ini Indonesia bukan Cina, apalagi Korea. Hukuman koruptor itu langsung lenyap dari permukaan bumi. Cuman di Indonesia, koruptor di-share mukanya dianggap pembunuhan karakter. Di proses hukum juga lama, lemot parah, banyak drama. Kita nonton aja lah ya dan pura-pura percaya. Gak usah terlalu dipercaya sih. Sekalipun mereka masuk penjara, kayaknya bisa tetap makan siang bareng keluarga. Koreksi kalau benar. Percaya banget kalian koruptor dipenjarain? Penjara yang gimana nih? Ada barbershop dan bioskop kah? Ya kali, satu sel sama maling ayam, begal, dan maling sempak tetangga. Enggak lah ya. Jadi jangan tanya kenapa Indonesia begini. Mau pajak dinaikin 50% kek, 70% kek. Kalau sistemnya masih bobrok parah kayak gini, ya tetap miskin. Yang miskin tetap miskin, yang kaya tetap kaya. Siapapun presidennya. Entah ini salah sistemnya, salah penegak hukumnya, presidennya. Menurut kalian siapa yang salah? Kita aja deh yang salah ya. Ini gue mau lihat bukti, admin Gerindra pura-pura nggak tahu berita ini aja kali ya. Kalau benar Pak Prabowo menegakkan hukum dan keadilan, kita lihat gimana kelanjutannya. Apakah Pak Prabowo juga segan sama koruptor? Putusan pengadilan dan hakim-hakimnya bakal diperiksa nggak? Kayak kasus Ronald Tanur yang penuh dengan plot twist. Ramein pendapat kalian di kolom komentar. No viral, no justice. Share videonya. Akhirnya udah diputus guys, Harvey Muiz dinyatakan bersalah dan divonis penjara 6,5 tahun. Selain itu dia juga harus bayar denda 1 miliar rupiah dan uang pengganti 210 miliar rupiah. Sebenarnya vonis ini jauh di bawah tuntutan jaksa. Tuntutan jaksa itu 12 tahun penjara. Tapi dalam pertimbangannya, hakim bilang kalau tuntutan jaksa itu terlalu berat. Kenapa terlalu berat? Karena kedudukannya Harvey Muiz di dalam PT RBT ini, dia bukan direktur, dia bukan komisaris, pokoknya dia bukan pengurus di perusahaan itu, dan dia juga bukan pemegang saham. Jadi kewenangannya dia di perusahaan itu sangat terbatas, dan dia juga bukan pengambil keputusan. Cuma memang terbukti kesalahannya dia dan kejahatannya dia. Nah, sedangkan direktur utama PT RBT itu divonis 8 tahun penjara dan harus bayar uang pengganti sebesar 4,5 triliun rupiah. Wah gila, banyak banget. Nah, uang pengganti itu kalau misalnya dia tidak bisa membayar atau harta bendanya udah disita dan dilelang, nggak bisa juga nutupin untuk uang pengganti, itu nanti bakal diganti pidana penjara. Nah, menurut kalian tentang putusannya ini dan vonisnya Harvey Muiz gimana? Udah sesuaikah atau terlalu ringan atau gimana? Coba deh komen.